Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Berlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar silent treatment dalam sebuah hubungan? Nah, silent treatment ini adalah kondisi atau sikap gitu ya. Kita itu menolak atau mengabaikan orang lain untuk berbicara sama kita. Mungkin karena marah, mungkin karena frustasi atau stres dan lain sebagainya. Jadi kita menolak nih untuk ngomongin satu hal tertentu sekarang, besok, atau nanti-nanti. Padahal kalau kita ngomongin hubungan, salah satu faktor yang sangat penting dalam hubungan adalah komunikasi. Tapi kalau silent treatment terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu silent treatment dalam hubungan. Namun sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini kan lagi rame gitu ya di keluarga-keluarga kita yang ada di rumah, mungkin yang kena atau positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri untuk yang OTG atau ringan seperti itu. Nah, kita akan membahas nih pola hidup sehat saat isolasi mandiri di rumah. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Beristirahat dengan cukup. Ini kalau menurut US National Institute of Health mengatakan bahwasanya ketika kita memiliki tidur atau istirahat yang berkualitas gitu ya, biasanya ini standarnya sekitar 7-8 jam, ini bisa membuat kesehatan tubuh kita menjadi lebih oke gitu ya. Makanya kalau kita berbicara tentang masalah kesehatan, nggak hanya melulu olahraga, makan dan sebagainya, tapi tidur juga menjadi sangat penting. Karena ketika tidur ini bisa merecharge lagi semangat kita dan juga imun sistem dalam tubuh kita. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Menjaga asupan makanan. Nah, penting bagi kita untuk menjaga imun tubuh kita, karena kalau imun tubuh kita baik, kita tidak akan terpapar atau minimal banget gitu ya risiko terpapar COVID-19. Makanya kalau bisa kita harus menjaga asupan makanan kita, vitamin, gizi, protein, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut yang ketiga, konsumsi obat dan multivitamin. Nah, ini juga menjadi sangat penting nih kalau kita berbicara tentang menjaga asupan obat dan juga multivitamin selama kita isolasi mandiri di rumah supaya bisa menunjang sistem imun dan juga kesehatan tubuh kita. Oke, kita lanjut yang poin selanjutnya. Lakukan pemantauan diri. Nah, ini juga menjadi sangat penting pemirsa ketika kita ngomongin tentang saturasi oksigen, suhu tubuh dan sebagainya, kita demam atau enggak gitu ya. Jadi sangat penting untuk memantau keadaan tubuh kita. Kita lagi demam atau enggak, kita lagi pilek atau enggak, gimana saturasi oksigen dan lain sebagainya. Ini tetap harus dipantau selama isolasi mandiri di rumah. Kita lihat yang terakhir, tetap aktif dan rileks. Nah, kalau bisa harus tetap olahraga, jangan yang intensitas tinggi gitu ya, pokoknya sedang yang bisa membuat kita berkeringat, berjemur dan lain sebagainya. Pastinya jangan stres dan tetap rileks. Oke, itu dia tadi beberapa pola hidup sehat yang bisa kita jalankan selama isolasi mandiri di rumah, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa pola hidup sehat yang bisa kita lakukan jikalau memang kita sekarang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Karena kita melihat tingkat okupansi mungkin di Wisma Atlet dan lain sebagainya yang lumayan tinggi, sehingga akhirnya untuk mereka yang OTG atau gejala ringan ini disarankan, dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Tapi bukan berarti isolasi mandiri di rumah kita bisa seenaknya gitu ya, ada aturannya gitu ya, yang bisa membuat kita jauh lebih sehat dan pastinya sesuai dengan prokes atau protokol kesehatan. Nah, untuk membahasnya gimana sih pola hidup sehat selama isolasi mandiri di rumah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Hilda Hamdi, dokter umum dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Hilda, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan semoga akan sehat terus gitu ya dok ya, amin. Dokter Hilda? Semoga kita semua sehat. Iya, amin, amin. Dan semoga pandeminya segera usai gitu ya dok ya. Oke, Dokter Hilda, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin banyak dilaksanakan mengingat juga lonjakan kasus positif COVID-19 ini lumayan tinggi sekali gitu ya. Perharinya terus meningkat karena mungkin tracingnya dan testingnya juga meningkat juga seperti itu. Nah, banyak yang akhirnya karena tingkat okupansi rumah sakit yang
sudah hampir habis gitu, jadi banyak disarankan untuk yang OTG ataupun gejala ringan ini better di isolasi mandiri di rumah seperti itu. Tapi kemudian kita juga harus ada protokol-protokol yang harus kita lakukan supaya kita tetap sehat selama isolasi mandiri di rumah. Kita lihat yang pertama, Dok, apakah benar istirahat yang cukup ini menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan selama isolasi mandiri di rumah? Padahal kan kita ngerti ya, Dok, ya mungkin kalau pas isolasi mandiri di rumah kita bingung mau ngapa-ngapain, akhirnya malah susah tidur juga gitu, Dok. Gimana nih? Ya, benar banget. Salah satu yang harus kita lakukan itu adalah istirahat yang cukup ya. Dalam artian ini tidur yang cukup. Karena tidur yang cukup itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Itu yang sangat kita harapkan selama isolasi mandiri, karena kita terinfeksi virus. Kita harus mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita. Stamina kita harus tetap terjaga. Dan tidur yang cukup, istirahat yang cukup itu juga bisa mengendalikan nafsu makan kita, ya, karena itu salah satu hal yang penting dalam proses pemulihan. Kemudian juga meningkatkan suasana hati kita menjadi happy ya. Kalau tidur kita, istirahat kita cukup, kita menjadi senang, sehingga stamina, imun kita juga menjadi bagus gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, Dok, kalau kita berbicara tentang tidur yang cukup, ini kan kita berbicara tentang bagaimana kemudian kita menghabiskan tidur kita gitu ya, entah itu dari kuantitas maupun dari kualitas. Kalau kita berbicara dari kuantitasnya terlebih dahulu, Dok, berapa jam sih idealnya? Kan kita sering dengarnya 7, 8, 9 jam gitu. Itu memang benar di kisaran waktu segitu atau kan kita lihat katanya kalau lansia tidurnya bisa lebih sedikit gitu. Nah, apakah memang tidak pandang bulu entah itu anak-anak, dewasa ataupun lansia, pokoknya standarnya tetap harus 7, 8 atau 9 jam gitu, Dok? Ya, rata-rata tidur kita itu memang kita itu membutuhkan jam tidur yang cukup ya. Kuantitasnya juga cukup ya. Rata-rata memang sekitar 7 sampai 8 jam ya. Tapi benar juga kalau bertambah usia, kebutuhan tidur itu, kemampuan tidur itu memang menjadi lebih pendek. Tapi yang paling penting di sini selain kuantitas juga kualitas. Gitu ya, kualitas tidur kita. Kalau kualitas tidur kita bagus dengan jam yang mungkin tidak seperti yang ditentukan seperti 7 sampai 8 jam, itu cukup membuat kita menjadi lebih fresh. Oke, yang penting selain kuantitas kita juga berbicara kualitas gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok, yang selanjutnya menjaga asupan makanan. Nah, tadi kan dokter menyebut kalau tidurnya juga berkualitas, ini bisa meningkatkan nafsu makan. Gimana nih, Dok? Jadi nafsu makan itu memang sangat dipengaruhi juga dengan kondisi kita ya. Tadi sebetulnya saling terkait ya. Kalau kita tidurnya cukup, stamina kita bagus, jadi metabolisme kita juga menjadi baik ya. Jadi kita untuk keinginan untuk makan, untuk rasa lapar itu akan muncul ya. Dan itu sangat penting untuk kita pertahankan selama kita menjalani isolasi mandiri. Karena asupan makan sehat itu sangat penting sekali. Di samping obat-obatan yang kita minum, asupan makan sehat itu sangat menunjang untuk percepatan pemulihan kita. Iya, karena kita tahu bahwasanya kalau kita berbicara tentang isolasi mandiri kan tidak hanya sekedar istirahat aja gitu ya, Dok, ya. Tidak hanya tidur-tiduran aja, tapi juga ada hal yang lain. Istirahat betul, cukup tidur juga betul, tapi kan di luar itu juga tetap harus menjaga asupan makanan. Nah, kadang-kadang kan kalau kita lagi sakit malah malas makan gitu ya. Udah malas makan, tidurnya kurang, nafsu makannya jauh lebih menurun gitu ya. Padahal tetap mau makan mau makannya nggak kerasa, apalagi untuk mereka yang mengalami anosmia gitu ya, Dok, ya, nggak bisa mencium makanan, itu kan jadi depresi banget dan akhirnya nafsu makan otomatis ngedrop kan. Padahal sebenarnya tubuh juga tetap harus mendapatkan asupan ya, Dok, ya, untuk kemudian lebih kuat dan menyerang itu virus-virus gitu ya, Dok, ya. Ya, betul sekali. Jadi pengalaman ini beberapa pasien itu memang kalau mengalami lidah itu nggak ada rasa gitu ya. Jadi otomatis nggak ada nafsu makan. Jadi bisa kiat-kiatnya adalah kita harus motivasi diri itu di jam-jam makan. Minimal 3 kali makan ya, makan pagi, makan siang, makan malam, apapun rasa dari makanan itu, tapi kan kita tahu makanan kita itu bergizi gitu ya. Itu kita harus masukkan apapun rasanya. Jadi kiat-kiatnya mungkin makanannya dibuat lebih lembut,
mungkin banyak berkuah, jadi kita tinggal telan, Mhm. tidak banyak mengunyah ya. Mhm. Kalau kita mengunyah mungkin karena mengunyah nggak ada rasa kan nggak enak ya, nggak. Mhm. Jadi sehingga nafsu makan itu sangat turun sekali. Mhm. Jadi ada beberapa trik lah begitu yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap memberikan tubuh kita asupan makanan yang cukup. Oh, triknya bagus nih ya, dilembutkan makanannya gitu ya, mungkin menjadi seperti bubur gitu ya Dok ya, karena kalau kita ngunyah Jadi tapi seperti nggak ada rasa bubur. kan jadi kayak, apaan sih ini gitu ya, jadi nafsunya turun gitu Ya, ya. Kalau yang lembut kayak bubur ya kan jadi mungkin langsung tinggal masuk telan. masuk. Mhm. Oke Dok, Sup gitu ya. iya betul Terus betul. Oke Dok, kita lanjut poin yang ketiga nih Dok. Konsumsi obat dan multivitamin. Nah ini juga yang happening nih Dok ya. Yang sempat membuat kemudian banyak sekali panic buying dari masyarakat kita gitu ya. Yang nggak ngerti sebenarnya kan harus tetap betul obat dan multivitamin ini menjadi penting. Tapi kan kita juga harus sesuai dengan porsinya kita, sesuai dosisnya kita. Dan juga harus konsultasi ke dokter gitu ya Dok ya. Tidak hanya asal minum aja gitu. Konsumsi obat dan multivitamin atau suplemen selama isolasi mandiri ini gimana Dok? ya, ini menjadi hal yang sangat penting juga ya, Mhm. karena kita isolasi mandiri berarti karena kita ada infeksi ya di Mhm. tubuh kita. Dan obat-obatan harus sesuai dengan apa yang dianjurkan dokter. Jadi jangan mengobati sendiri begitu ya, karena obat-obat untuk virus ini itu adalah obat-obat yang keras ya. Itu kita harus ketemu dokter dulu, konsultasi, dapat obat. Sekarang malah lebih dipermudah ya. Mhm. Kita tidak harus datang ke rumah sakit, kita bisa melakukan telekonsultasi. Mhm. Jadi kita bisa dapat obat-obatan, dapat vitamin-vitamin juga. Jadi selama kita isolasi mandiri, kita tetap harus mengkonsumsi obat-obatan itu. Tapi kita harus bijaksana. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang atau berita-berita yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Obat-obat yang kita konsumsi itu disesuaikan. Jadi kita Mhm. harus konsultasi dengan ahlinya. Untuk obat-obat yang masuk ke tubuh kita itu harus kita tahu apa ini gunanya. Mhm. Jangan sekedar ikut-ikutan gitu, Mhm. seperti jangan sekedar mendengar berita dari sumber yang tidak jelas atau tidak resmi, Mhm. terus kita ikut-ikutan, hati-hati karena Mhm. obat-obat juga ada efek samping. Oke, makanya jangan asal, "Oh, di media sosial lagi happening beli ini," ikutan beli. Ini kayak kemarin produknya banyak Iya, lah gitu ya. hati-hati. Betul, Tidak ada kita hati-hati sekali, sebutkan. Nah, iya hati-hati. betul betul betul. Oke, jadi jangan panic buying karena kebutuhan dari vitamin, suplemen dan lain sebagainya dalam tubuh kita ini kan berbeda-beda setiap orang, tidak bisa dipukul rata. Jadi kalau bisa tetap harus konsultasi ke dokter untuk mendapatkan asupan yang pas gitu ya untuk obat dan multivitamin atau Betul suplemennya. sekali. Oke, kita lanjut yang selanjutnya Dok. Apakah benar lakukan pemantauan diri selama isolasi mandiri di rumah ini juga menjadi sangat penting kan? Yang eh, suhu tubuh, kemudian saturasi oksigen, apalagi sekarang lagi happening banget nih untuk yang saturasi oksigennya nurun, katanya ada teknik proning kan, seperti itu Dok. Nah gimana nih Dok? Ya, betul sekali. Untuk memantau diri ini memang kita harus, apalagi kita itu namanya isolasi mandiri ya. Mhm. Diri kita sendiri yang harus memantau kita ya. Kita harus pantau kondisi-kondisi seperti tadi benar itu suhu tubuh ya. Kita harus punya alat pengukur suhu tubuh, kita pantau suhu tubuh kita, kemudian juga kita pantau keluhan-keluhan yang muncul ya, apakah kita menjadi mual, ada muntah, kemudian apakah nanti kita menjadi ada batuk ya, yang tadinya batuknya kering kemudian mungkin berdahak, kemudian juga apakah ada sesak nafas. Kalau ada hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa dikendalikan, itu kita harus menemui dokter. Mhm. Atau kalau biasanya kalau isolasi mandiri kita kan diberi ya kontak dokter ya. Mhm. Itu atau perawat, itu kita hubungi, kita beritahu, mungkin ada kalanya kita sudah harus jatuhnya tidak ringan lagi, tapi sudah jatuh ke yang sedang gitu Mhm. ya. Itu kegunaan dari pemantauan yang harus kita lakukan untuk diri kita di rumah. Gitu. Oke, pemantauan diri menjadi sangat penting gitu ya Dok ya. Oke, kita lihat yang terakhir Dok. Nah ini juga yang nggak kalah penting nih Dok. Tetap aktif dan rileks. Misal berolahraga, aktivitas fisik, berjemur, dan pastinya pikiran. Karena pikiran juga menjadi sangat penting ya Dok ya. Kalau pikirannya stres terus malah nggak sembuh-sembuh, gimana nih Dok?
Betul sekali. Kita harus merelaksasi diri kita sendiri ya. Kita harus dalam artian kita harus siap ya. Ini penyakit memang kadang keluhannya bisa macam-macam. Kemudian juga kita yang isolasinya ini sebetulnya yang sangat mengganggu ya. Yang sangat mengganggu sekali karena kita nggak bisa, kalau sakit-sakit yang seperti kondisi sebelum pandemi kita masih bisa ketemu orang-orang ya. Kalau ini kita betul-betul diisolasi dan itu sangat dibutuhkan kita berpikiran positif. Jadi positive thinking itu sangat penting, bahwa kita semangat untuk motivasi untuk kita sembuh itu sangat penting sekali. Karena dengan kondisi yang seperti itu kita tenang, kita rileks, itu metabolisme kita akan bagus, otomatis imun kita akan terjaga, kekebalan tubuh kita akan meningkat sehingga penyakit ini, virus ini akan cepat lari dari tubuh kita. Nah, itu dia yang penting untuk menjaga kesehatan fisiologis dan psikologis gitu ya dok ya selama isolasi mandiri di rumah supaya tetap sehat dan cepat negatif gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Hilda Hamdi, dokter umum dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang isoman cepat pulih, cepat sehat kembali, cepat negatif dan tidak terpapar lagi bagi kita yang masih sehat. Semoga terus bisa menjaga prokes dan sehat selalu. Terima kasih Dr. Hilda, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, silent treatment dalam hubungan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Arif Liang, MPASI Psikolog, FPCM dari Meliora Consulting and Learning Academy. Selamat pagi Mas Arif, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar saya baik. Bagaimana di sana? Alhamdulillah baik juga Mas Arif, terima kasih. Hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin ini juga bisa banyak terjadi posibilitasnya selama pandemi gitu ya Mas ya. Silent treatment karena mungkin pressure-nya dalam berumah tangga, dalam berhubungan juga lumayan banyak karena mungkin banyak dari teman kita yang akhirnya terkena efisiensi kerja dari kantornya mungkin atau istilahnya PHK sehingga akhirnya istrinya kemudian uring-uringan, akhirnya terjadilah silent treatment itu sendiri gitu ya Mas ya. Meskipun itu bukan harapan kita tapi mungkin ini fakta yang mungkin banyak terjadi saat ini gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan silent treatment ini sebenarnya apa sih Mas? Nah, mungkin saya akan mulai dari silence itu sendiri dulu supaya kita lebih mudah memahaminya gitu ya. Jadi kalau kita lihat silence itu sebenarnya adalah kondisi saat kita berdiam diri. Jadi di situ memang tidak ada komunikasi verbal berupa kata-kata ya. Namun proses-proses mental itu terjadi secara nonverbal. Kita bisa lihat seseorang yang sedang diam, ekspresinya dia sedang senang, marah, atau mungkin sedih. Berbeda dengan silent treatment. Sedang kalau di silent treatment ini, kita sengaja mendiamkan seseorang seperti tadi yang sudah dibahas Mas Raden. Jadi misalnya saya marah sama Mas Raden terus saya diam. Udah saya diam, saya ekstra buang muka. Nah, itu kan rasanya beda gitu ya. Jika dibandingkan saya bilang, tolong kasih saya waktu sebentar, saya mau tenangin diri dulu. Itu pasti rasanya akan beda sekali. Dan silent treatment ini bisa terjadi dalam relasi orang tua dan anak, relasi sesama teman, atau mungkin relasi dengan pasangan, dan masih banyak lagi. Oke. Berarti silent treatment ini kan bisa terjadi antara anak orang tua, teman, atau pasangan seperti itu ya Mas ya. Nah, apakah kalau kita berbicara silent treatment ini memilih diam adalah hal yang baik atau tidak gitu? Nah ini sebenarnya sih kita sudah tahu jawabannya ya. Tapi kan akhirnya banyak orang yang masih melakukan silent treatment ini sendiri gitu. Karena kita berbicara masalah hubungan pasti ngomongin juga masalah komunikasi kan seperti. Tapi kenapa akhirnya orang memilih untuk diam dan tidak tidak memperhatikan orang lain mau ngomong apa ya terserah deh gitu. Ini gimana sih Mas?
Nah, sebenarnya ini terkait dengan pepatah yang sering kita dengar, silent is gold, ya kan? Silent is Akhirnya gold, aplikasinya ya. agak salah nih ya. Di situ benar dalam kondisi tertentu. Kalau misalnya kayak tadi saya bilang itu untuk menenangkan diri, betul silence is gold. Namun ketika kita menyalahgunakan silence, jadi untuk menghukum atau mungkin untuk menghindari pasangan, menghindari seseorang, disitulah yang kita sebut kurang adaptif cara penyelesaian masalahnya. Seperti itu kurang lebih. Tapi kalau mungkin Mas kan ada yang diem, tapi kan kita mungkin ya sebagai orang awam bukan seorang psikolog nih Mas, kita melihatnya kan agak susah nih, maksudnya diemnya ini karena silent treatment atau diemnya karena pingin relaksasi diri, menenangkan diri. Ini diemnya bisa beda atau gimana ini Mas? Nah, bisa kita bedakan tadi dari ekspresinya dulu. Oh. Biasanya kalau yang silence-nya masih dalam taraf biasa, kita nggak sampai dihindari. Justru dia kalau misalnya dia merasa terganggu, dia bisa bilang ke kita, tolong ya jangan ganggu saya dulu. Atau dia bilang, sorry nih saya ke kamar dulu ya, saya butuh nyendiri dulu. Itu dia bakal ngomong. Atau bisa juga nanti setelah dia silence-nya selesai, dia akan ajak kita untuk diskusi, ada penyelesaian. Tapi kalau di silent treatment itu justru tidak terjadi. Biasanya silent treatment ini kan ada juga yang motivasinya untuk menghukum atau mungkin dia menunjukkan kemarahannya dia. Makanya dia inginnya ya pasangan menuruti keinginannya dia. Atau menurut dia sudah cukup, ya sudah selesai. Begitu sih kurang lebih. Oke, nah biasanya kalau silent treatment ini terjadi Mas, kan ya saya nggak tahu nih ada waktu idealnya atau enggak gitu Mas ya. Waktu diem-diemannya dalam bertengkar ini yang akhirnya bisa akhirnya apa ya masih di batas wajar deh gitu hitungannya gitu ya, atau kemudian ketika lewat sudah berapa jam atau berapa hari ini udah nggak efektif banget nih komunikasinya gara-gara silent treatment. Ada nggak sih Mas maksudnya waktu yang standar atau ideal? Ini malah nyaranin ya. Nggak, maksudnya yang karena kan silent treatment pasti akan selalu ada gitu ya Mas ya, tapi maksudnya yang normal yang biasa mungkin Mas Arief lihat di masyarakat kita ini berapa lama gitu? Biasanya durasi untuk silence sendiri itu sekitar 1-2 hari. Itu yang umum. Namun pada beberapa orang mungkin bisa jadi 3 hari atau mungkin bisa kurang gitu ya. Nah itu kita bisa lihat dia sudah sampai silence treatment atau belum. Waktunya itu sudah lewat dari biasanya atau belum. Itu satu. Kemudian kalau kita perhatikan korban ini mengalami perubahan perilaku atau tidak. Kalau dia sampai berubah artinya ada indikasi ke silent treatment. Kemudian juga kita bisa lihat silent treatment ini dilakukan untuk apa. Misalnya untuk mengekspresikan marahnya, untuk menghukum, atau untuk menghindar. Biasa salah satu. Seperti itu. Oke, Mas, ini lagi-lagi ya, mungkin ini mitos atau fakta nggak ngerti ini terjadi di lapangan adalah katanya banyak yang melakukan silent treatment yang sering diem-diem itu adalah perempuan atau wanita gitu. Karena mungkin kan kita selalu ngomonginnya lelaki itu berpikir dengan logika, perempuan berpikir dengan perasaan. Nah, itu yang sering kita dengar. Tapi apakah memang silent treatment ini akan selalu berujung pada ya mayoritas terjadi kasusnya pada perempuan atau sebenarnya kembali lagi ke sifat, karakter, atau kepribadian masing-masing yang dimana laki-laki juga bisa, banyak juga yang melakukan silent treatment gitu Mas? Oke, jadi kalau silent treatment ini kita perhatikan dia lebih ke kekerasan yang sifatnya emosional. Karena menyerangnya langsung ke mental, bukan fisik gitu ya. Dan memang kalau kita lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, memang seperti kata Mas Raden, yang perempuan lebih cenderung melakukan emotional abuse, kekerasan emosional. Salah satunya silent treatment. Namun sekarang sudah mulai berkembang, jadi penelitian itu sudah mulai mengatakan, oh ternyata laki-laki dan perempuan ini sama, dua-duanya sama-sama melakukan. Dan memang yang saya temukan sekarang juga faktor yang membuat perbedaan data itu, laki-laki juga sudah mulai terbuka kalau sekarang. Jadi mereka juga sudah mengungkapkan, oh saya juga pernah kok melakukan silent treatment, mereka bisa ngomong gitu. Jadi memang datanya sekarang kita bisa lihat laki-laki dan perempuan pun sama-sama melakukan. Oke, laki-laki dan perempuan sama-sama equal lah ya, sekarang sudah hampir semuanya juga melakukan gitu. Tapi gini Mas, ada satu periode khusus wanita yang akan selalu terjadi setiap bulan gitu ya. Normalnya umumnya adalah ketika mereka PMS gitu. Nah,
ini kan kalau PMS ya, kita di luar ngomongin silent treatment, mereka aja udah emotional abuse gitu kan. Gitu. Nah, apalagi kalau ditambah mungkin ada beberapa faktor risiko atau faktor pemicu yang akhirnya mereka juga melakukan silent treatment pas juga PMS. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin eh, apa ya, beda kondisi antara PMS dengan silent treatment, apalagi kalau ditambah dengan PMS juga, ini menjadi sangat complicated dong Mas ya? Iya betul, memang itu akan jadi sangat kompleks. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya ketika seseorang mengalami menstruasi, di situ ada banyak aspek yang terlibat. Jadi mungkin dari segi moodnya jadi kurang stabil, atau mungkin di situ juga beberapa perempuan ada yang memang mengalami rasa sakit saat menstruasi gitu ya. Juga dia ada faktor stres yang lain, misalnya pekerjaan dia, relasi dengan orang lain, stresnya itu banyak gitu. Jadi tergantung dari kemampuan pengelolaan diri dari si perempuan ini. Kalau misalnya dia memang mampu, biasanya dia akan mintanya silence dulu. Jadi saya memang pernah seperti saya ajak ngobrol dulu, saya tanya-tanya karena saya memang ingin tahu juga gitu bagaimana bertindak secara tepat. Jadi dia mengatakan, oh kalau saya lagi kayak gini tolong deh jangan terlalu banyak ajak ngomong dulu. Takutnya saya emosi, takutnya saya marah. Itu ada yang bisa ngomong sampai seperti itu. Tapi ada juga yang tipenya dia diam. Begitu kita ajak ngomong salah, katanya dia marah. Atau mungkin yang silent treatment itu terjadi seperti kata Mas Raden tadi. Oke, sudah PMS ada emotionally involved di situ, terus kemudian mungkin satu dan lain hal juga pemicu yang akhirnya membuat silent treatment. Nah, kalau bisa ya tetap harus komunikasi gitu ya, jangan kemudian pas teman kita lagi PMS plus silent treatment kita ganggu-gangguin malah nanti jadinya bisa berabe gitu ya Mas ya. Oke Mas Arief, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang silent treatment ini, kayaknya menarik ya, apalagi kalau ngomongin tentang dalam hubungan, mungkin dalam ya entah itu anak ke orang tua ataupun pasangan atau teman dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, silent treatment dalam hubungan. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Mas Arief Liang, MPASI Psikolog FBCM dari Meliora Consulting and Learning Academy. Kita kembali lagi Mas Arief. Mas, kita kalau berbicara tentang silent treatment, ini biasanya gitu ya, kalau kita ngomongin silent kan pasti dalam pikiran kita orang yang suka silent di luar silent treatment ya Mas ya, ini kan orang-orang yang biasanya nih, ini kalau menurut orang awam nih, orang yang introvert seperti itu, orang yang jarang ngomong sama orang yang pendiam, yang sensitif, nggak suka socially involved lah gitu ke orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Nah, apakah kemudian meskipun tadi kita sudah ngomongin dua gender ini, laki-laki dan perempuan juga sama-sama melakukan silent treatment, tapi kalau dilihat atau ditilik dari sisi kepribadian, karakter, sifatnya, apakah orang pendiam atau introvert ini lebih cenderung yang suka melakukan silent treatment? Apakah orang-orang yang sanguine, yang suka let's do it in a fun way gitu ya, atau yang lain-lain ini juga nggak melakukan itu atau gimana nih Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk introvert ataupun yang ekstrovert dari segi kepribadiannya, yang menjadi isunya di sini kenapa si introvert ini yang dianggap lebih sering silent treatment? Karena introvert memang cenderung lebih suka menyendiri kalau dia sedang membutuhkan energi. Ibaratnya kalau dia sedang lelah, dia sedang stres, kita perhatikan aktivitasnya banyakkan itu lebih solitary sifatnya. Entah dia main game, entah dia melukis, tapi bukan yang tipenya langsung cari teman untuk cerita gitu ya. Itu kan yang ekstrovert, beda lagi. Dan sebenarnya kalau introvert ini dia belum tentu melakukan silent treatment ternyata. Karena introvert ini dia menyendiri untuk refleksi biasanya. Kemampuan dia yang paling utama itu adalah intrapersonal, mengenali diri sendiri, mengelola diri supaya dia bisa mensortir pikiran-pikiran dia, perasaannya dia, supaya tindakan dan perkataannya dia itu bisa diterima oleh orang lain nantinya. Gitu. Jadi itu sih sebenarnya tergantung kepada faktor individunya sendiri.
apakah introvertnya ini mempengaruhi ke silent treatment atau ada faktor lain justru. Oke, sebenarnya ketika yang dirasakan ketika orang menyendiri ini apa Mas ketika mereka melakukan silent treatment? Oke, kalau untuk yang silent treatment kita lihat ke ininya dulu ya, ke korbannya dulu. Biasanya kalau korban ini dia akan merasa, wah saya ternyata diabaikan ya, saya ngerasa kecewa kalau seperti ini. Terus misalnya nih Mas Raden lagi diemin saya, ya ampun Mas Raden itu udah nggak mau temenan lagi sama saya. Mas Raden nggak mau ngomong, ada rasa marah mungkin, rasa sedih, dan terkadang mungkin ada juga reaksi-reaksi fisik yang ditimbulkan dari stresnya sendiri. Gitu. Okay. Kalau untuk pelakunya memang biasanya dia tidak terlalu sadar gitu kalau dia melakukan silent treatment karena prosesnya tidak disadari. Oke, berarti memang prosesnya itu sendiri tidak disadari gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian ketika akhirnya silent treatment ini bisa, kalau tadi kan Mas Arief bilang idealnya biasanya yang terjadi adalah 1 sampai 2 hari gitu. Nah, ketika mungkin akan berbeda ketika kasusnya mungkin atau pemicunya bisa lebih dahsyat dari itu, mungkin bisa bahkan bertahan lebih dari 2 hari gitu ya Mas ya. Nah, pertanyaannya ketika itu berlarut-larut plus tidak ada komunikasi sama sekali sehingga tidak bisa mencari solusi karena hanya berpatok pada masalahnya saja gitu. Dampak terburuk, the worst skenario dari silent treatment ini sendiri seperti apa gitu. Kalau kita ngomong konteksnya seperti hubungan pasangan deh, suami istri atau pasangan ya belum berkeluarga gitu. Apakah bisa, ya kita tidak berharap, tapi apakah bisa terjadi putus atau seperti apa ini Mas? Oke, jadi yang pertama itu dia lebih ke konsep diri si korbannya. Biasanya konsep diri dia itu akan terpengaruh. Dari yang awalnya dia berpikir, oh ternyata saya ini pribadi yang diidamkan oleh pasangan saya punya banyak hal positif dan seterusnya. Ketika silent treatment terjadi, ternyata saya nggak sebagus itu loh. Ternyata pasangan saya kesel sama saya terus. Ini buktinya dia diamin saya, konsep diri. Dan bahkan bisa ke masalah kepercayaan diri ini bisa turun. Juga nanti juga itu akan berujung kalau kita bicaranya hubungan, itu nanti ke toxic relationship, salah satu hal yang sedang dibicarakan sekarang. Gitu. Jadi hubungannya diwarnai kekerasan, kalau misalnya ada masalah dia diam-diaman dua-duanya itu bisa jadi, atau mungkin nanti ada bentuk kekerasan lainnya lagi di dalam hubungan, dan masalahnya akan lebih lama untuk selesai. Oke, seperti itu ya berarti memang kondisinya ya Mas ya. Nah, sebelum kita lanjut Mas, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati. Kita akan lihat apakah ada yang juga mengalami silent treatment dalam hubungannya gitu ya Mas ya. Ini menjadi momen yang sangat penting untuk bisa sharing sama Mas Arief juga gitu ya. Kita lihat dari @resti_indah. Suami saya orangnya pendiam, jadi kalau marah dia lebih banyak diam gitu. Lalu kalau sudah mereda ya kami baik seperti sedia kala tanpa membahas masalah tersebut. Apakah hal itu baik? Oh, orangnya diam, jadi kalau marah dia diam, nggak ngomong gitu ya. Nah kalau udah reda ya kembali sedia kala tanpa membahas masalah tersebut. Jadi masalahnya mungkin ini tidak akan pernah terbahas gitu ya. Karena suaminya diem, terus kalau menurut dia sudah selesai, tanpa solusi mungkin ya atau tanpa terselesaikan akhirnya ya udah kembali lagi seperti sedia kala. Gimana menurut Mas Arief? Oke, terima kasih Mbak Resti atas pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau kita lagi, ibaratnya kita bilang konflik biasa dulu. Kalau dalam hubungan kita lagi kesel sama pasangan, ini memang sering sekali terjadi. Yang satu sukanya diemin aja. Tahu-tahu begitu masalah selesai ya udah, anggap saja itu sudah berlalu lah. Jadi kita buka lembaran yang baru. Apakah itu baik? Sebenarnya belum tentu. Jadi kalau kita lihat masalah ini sebenarnya selesai atau enggak sih? Benar seperti kata Mas Raden tadi, masalahnya ini belum dibahas, belum didiskusikan. Jadi kalau muncul masalah yang sama berikutnya, nah masing-masing pasangan apakah sudah tahu keinginan masing-masing? Nah itu kan belum tahu karena belum didiskusikan. Jadi pentingnya diskusi di sini sebenarnya adalah untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan pasangan dalam sebuah masalah. Misalnya yang satu maunya masalahnya cepetan deh selesai didiskusiin. Saya harus tahu masalahnya apa supaya berikutnya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik misalnya. Atau yang lain maunya didiskusikan supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah yang sama. Motivasinya mungkin beda tetapi tujuannya satu, masalahnya selesai. Dan itu makanya perlu sekali untuk didiskusikan.
Saran saya diskusi ini lebih baik dilakukan ketika keduanya sudah tenang. Karena akan lebih mudah mensortir pikiran dan perasaan maupun kebutuhan kita saat sedang diskusi gitu. Kalau ada excuse mengatakan saya nggak mau diskusi karena saya mau menghindari konflik. Nah gimana nih Mas? Nggak mau diskusi karena menghindari konflik. Sampai kapan dulu pertanyaannya? Kalau mau menghindar dulu, oke, saya kasih waktu. Kamu misalnya sehari 2 hari nggak apa-apa. Kalau kamu mau tenangin diri. Jadi dalam 1-2 hari mungkin saya nggak akan kontak kamu dulu. Saya biarin kamu tenang dulu. Nanti setelah tenang, kamu boleh diskusi sama saya. Saya terbuka kok sama kamu. Misalnya kita bilang gitu. Jadi kita buka peluangnya supaya terjadi diskusi. Oke. Bagaimanapun tetap harus ada diskusi, harus ada komunikasi ya Mas ya? Iya, betul. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Resti dan semoga tetap harmonis bersama suami tercinta gitu ya. Oke, Mas, berarti kalau kita ngomongin silent treatment, ini kan apa ya? Pasti ada ego bermain di sana ketika satu orang silent treatment, satu orangnya lagi mungkin ego juga nggak mau menyapa atau bingung mungkin gitu ya. Akhirnya kan jadi sama-sama bingung. Nah, solusi terbaik untuk menyelesaikan silent treatment ini sendiri seperti apa gitu? Oke, jadi yang pertama itu kita perlu identifikasi masalahnya dulu. Oke. Jadi kita boleh aja kita diam dulu sejenak, kita pikirkan kembali sebelum silent treatment terjadi ada kejadian apa. Di dalam kejadian itu sebenarnya kronologisnya seperti apa. Kemudian bagaimana pikiran kita, perasaan kita, dan pasangan. Jadi kita tahu kira-kira akarnya dari mana. Baru kita nanti sampaikan ke pasangan, oke, saya sadar kok kalau kamu lagi diamin saya karena kamu lagi marah. Tapi saya ingin masalah ini selesai. Jadi saya akan diskusi sama kamu kalau kamu udah siap. Jadi kita ibaratnya kayak letakkan dulu fondasinya supaya dia bisa nyaman untuk cerita ke kita, untuk diskusi. Itu satu. Kemudian gunakan I statement. I statement di sini artinya menggunakan kata saya di awal kalimat. Misalnya, saya marah karena kamu melakukan tindakan diamin saya misalnya. Saya nggak suka. Saya akan lebih bisa terima kalau misalnya kamu mengutarakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu belum siap, kamu juga bisa ngomong ke saya supaya kita bisa selesaikan sama-sama. Itu I statement. Kemudian kita juga perlu kenali momen yang tepat untuk diskusi. Jadi enaknya kalau kita mau diskusi kayak gimana sih ruangannya? Mungkin ruangannya di ruang tamu, ada sofa, mungkin sambil minum teh misalnya. Atau snack, itu lebih rileks lagi. Beda kalau misalnya saya ajak orang komunikasi, nah di meja belajar seperti ruang sidang. Itu kan pressure-nya lebih tinggi, orang jadi takut. Lalu kita lihat dulu moodnya gimana, udah siap atau belum. Kalau moodnya dia udah siap, dia udah tenang, ya oke, kita coba. Dan tidak perlu ragu untuk minta maaf kalau kita salah. Nah itu dia Mas, yang terakhir agak berat tuh kayaknya. Karena tadi ya egonya sudah bermain, jadi untuk minta maaf itu kayak the hardest word to say gitu ya. Minta maaf itu susah banget kayaknya gitu, kayak ada lagunya sampaiannya gitu. Nah pertanyaannya gini Mas, kalau akhirnya in the end of the day-nya tetap sama-sama susah nih gitu, sama-sama egonya bermain di sana, nggak mau ada yang saling ngalah, yang ini silent, yang ini juga nggak mau nyapa karena merasa nggak salah juga dan lain sebagainya lah, it's too complicated gitu. Perlu nggak untuk melibatkan orang lain di dalam permasalahan tersebut? Karena kayaknya ini berdua nggak ada ujungnya nih gitu, sama-sama diem, ini bisa-bisa jadi time bomb kan gitu, bom waktu yang akhirnya bisa meledak sewaktu-waktu. Perlu nggak sebenarnya orang lain yang mungkin dalam ya ring satunya kita deh gitu? Oke, jadi kalau misal masalah sudah kompleks, bisa jadi orang lain kita libatkan, tetapi tidak secara langsung. Jadi biasanya saya pernah ketemu kasus di sini, memang dua-duanya nggak ketemu ujungnya sampai di mana seperti kata Mas Raden tadi ya. Jadi dia bisa minta masukan misalnya ke mertuanya, atau mungkin minta masukan ke teman. Ada juga yang minta langsung ke profesional untuk kesehatan psikolog mental. gitu ya Mas ya? Iya, bisa. Jadi di situ dia akan mencari hal-hal yang bisa dia lakukan, kemudian dia bisa refleksi, bisa diskusi dari sudut pandang orang ketiga yang lebih objektif. Keuntungannya di situ kalau kita libatkan orang lain.
namun tidak dalam setiap situasi tentunya. Kalau bisa selesaikan berdua ya silakan, lebih bagus. Oke ya, memang kalau mungkin sudah sama-sama mentok gitu ya, ya udah kita melibatkan orang lain yang kita percaya atau profesional yang bisa berdiri di tengah-tengah dan juga netral seperti psikolog gitu ya. Oke Mas Arief, nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas beberapa tips simpel yang mungkin bisa kita lakukan untuk menghadapi pasangan kita yang lagi silent treatment gitu ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, silent treatment dalam hubungan. Masih bersama dengan Mas Arief Liang, MPASI Psikolog FBCM dari Meliora Consulting and Learning Academy. Mas Arief, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips gitu ya, mungkin bisa dilakukan untuk mereka-mereka yang aduh masih pusing ini kayaknya. Ini pasangannya lagi silent treatment ya. Gerakan silent treatment gitu ya Mas ya. Kita lihat yang pertama, kenali permasalahan. Nah tadi juga mungkin sempat dibahas juga sama Mas Arief ya. Kita flashback dulu akar masalahnya ada di mana. Ini menjadi penting nggak sih Mas untuk kemudian mengetahui akar permasalahannya supaya bisa cari solusinya gitu ya? Iya, itu sangat penting sekali dalam sebuah hubungan untuk identifikasi masalah. Jadi biasanya kalau ada masalah, mungkin gejalanya berbeda. Yang satu silent treatment, kemudian yang lainnya juga ikutan silent treatment. Bentuk silent treatment-nya pun beda. Yang satu ada yang block dari nomor handphone, yang satu lagi langsung pindah rumah. Nah, itu kan beda cerita. Ciri-cirinya beda, tapi akarnya mungkin di situ ada yang sama dan bisa kita selesaikan dari akarnya langsung. Karena itu identifikasi masalah antar kedua pasangan penting. Jadi sudut pandang kamu apa? Kalau menurut saya masalah seperti ini. Yuk kita satukan sama-sama. Kita cari tahu akarnya di mana, kita coba selesaikan. Nah, kurang lebih identifikasi masalah akan mengarah ke sana. Dan butuh orang ketiga juga tadi kadang-kadang ya, seperti yang tadi Mas Raden sempat tanyakan juga tadi. Jadi orang ketiga ini juga bisa kita libatkan kalau kita butuh sudut pandang yang lebih objektif. Karena mereka tidak terlibat langsung, mereka perasaannya juga tidak sampai benar-benar terpengaruh dan mereka bisa memberikan pendapat yang objektif. Jadi kita cukup terbuka terhadap kritik dan saran dari mereka, pandangan mereka juga kita dengarkan. Gitu. Oke ya, berarti tetap harus mencari akar masalahnya dulu deh. Kalau memang nggak ketemu, ya udah libatkan orang ketiga yang memang terpercaya gitu ya, atau profesional seperti seorang psikolog. Yang selanjutnya adalah berempati. Nah, perlu nggak mesti Mas kayak dia silent treatment kenapa ya? Apa dia begini ya? Apa dia ngerasain begini ya? Nah, ini menjadi penting nggak untuk kita if I were you gitu. Kalau aku tuh jadi kamu, ya so inilah yang aku rasakan. Itu menjadi penting juga nggak sih Mas? Iya. Yang kedua memang empati ini penting sekali. Jadi baik dari korban ke pelaku, pelaku ke korban saling empati. Itu penting. Jadi misalnya kalau saya yang jadi korban, saya coba menelaah gitu ya, kenapa sih dia melakukan silent treatment ke saya? Dia kenapa sih sampai segitu marahnya ke saya? Mungkin ada omongan saya yang salah, menyinggung dia, atau tindakan saya yang nggak tepat. Jadi kita bisa memperbaiki diri dari situ, terus kita juga bisa melakukan hal yang disukai oleh orang tersebut, supaya hubungannya juga lebih dekat dan lebih harmonis. Itu fungsi empati. Oke, memang berempati ini menjadi sangat penting untuk kita menempatkan diri sebagai korban ataupun pelaku untuk sama-sama tahu apa yang dirasakan. Kalau kita pelaku, apa yang dirasakan korban, kalau korban, apa yang dirasakan pelaku gitu ya. Jadi hubungannya timbal balik. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ajukan solusi. Nah, kadang-kadang orang akhirnya berfokus pada masalah tanpa ngebahas solusi. Mengajukan solusi juga menjadi sangat penting ya Mas ya? Iya betul sekali. Jadi kalau solusi kita bisa ajukan solusi yang sudah kita pikirkan, sudah kita rumuskan. Atau kita gunakan untuk membuka peluang supaya silent treatment ini menjadi cair. Menurut kamu enaknya gimana ya kita nyelesain masalah ini? Kita tanya langsung. Siapa tahu dia mau jawab tergerak hatinya gitu ya. Nah, selain mengajukan solusi, kita juga perlu mendengarkan di sini. Daripada kita terus-terusan kasih nasihat, orangnya kalau misalnya nggak mau terima gimana? Oke, kita dengerin aja, kita perhatikan, kita balik lagi ke yang tadi, kita empati dulu, sampai dia cerita, baru kita buka solusinya. Oke Mas, selanjutnya adalah membangun kepercayaan. Nah, ini juga menjadi penting ya Mas ya?
Iya, untuk membangun kepercayaan tentunya yang paling simpel kita melakukan hal yang kita katakan. Gampangnya tepat janji. Kalau misalnya janjian tuh lagi pacaran, janjinya jam 2, jangan datang jam 3. Datangnya on time, jam 2. Lalu juga apa yang sudah kita katakan, misalnya saya orangnya ingin mendengarkan pasangan kalau misalnya ada masalah. Ya sudah dilakukan, kalau ada masalah ya dengarkan dulu. Jadi di situ pasangan akan percaya kalau misalnya kita itu orang yang memang kata-kata dan tindakannya itu selaras. Dan dia akan lebih mudah untuk terbuka ke kita. Jadi resiko silent treatment ini bisa dihindari dengan adanya kepercayaan. Oke, dan kalau sudah terbangun kepercayaan, jangan dikecewakan gitu ya Mas ya. Iya, betul sekali. Karena building the trust-nya lagi itu susah lagi tuh ngebangun kepercayaannya lagi gitu ya. Iya. Oke, ini karena kepercayaan itu susah banget gitu. Oke, yang terakhir Mas, datang ke ahli. Nah, tadi mungkin juga sempat kita bahas juga nih, seberapa penting akhirnya kita harus datang ke ahli, psikolog, konselor, dan lain sebagainya untuk kemudian menyelesaikan masalah ini, Mas? Untuk ke ahli sendiri biasanya dilakukan ketika silent treatment ini terus terjadi secara berulang. Atau mungkin intensitasnya itu sudah mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan, baik pelaku maupun korbannya. Jadi korbannya mungkin yang tadi seperti kita sudah bahas, ada yang mengalami turunnya rasa percaya diri, perubahan konsep diri, atau mungkin relasi dia dengan orang lain menjadi ikut bermasalah karena ada silent treatment. Jadi di situ yang perlu kita perhatikan. Ketika ke psikolog pun nanti juga begitu dia datang, kita akan membantu dia untuk mengenali diri sendiri dulu, baik untuk korban maupun untuk pelakunya. Jadi mereka bisa menyelesaikan akar masalahnya satu persatu, mengikuti proses dari treatment yang diberikan. Oke, dan pokoknya dua-duanya juga egonya harus diturunkan ya ketika sudah ketemu sama konselor ataupun psikolog ataupun ke ahli, supaya sama-sama kan ingin menyelesaikan masalah. Jadi kalau bisa ya dua-duanya harus menurunkan egonya dan mencari solusi terbaik dari permasalahan yang sedang terjadi. Jangan diam-diaman karena diam tidak akan menyelesaikan masalah gitu ya. Baik, terima kasih Mas Arief Liang, MPASI Psikolog FPCM dari Meliora Consulting and Learning Academy sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga yang sedang ada marah-marahan cepat reda, cepat kembali harmonis, dan yang tetap harmonis selalu harmonis terus gitu ya. Terima kasih Mas Arief sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsati.tv dan tetap terapkan prokes 5M. Saya Radha Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.